Halo semua, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang penerapan sistem pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, saya sendiri, Niputri Nasriandini dengan NIM 2212021169, ditemani oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Aprilia Sinta Putri Utami dengan NIM 2212021182. Jadi, di sini saya akan memaparkan definisi dari sistem pembelajaran hybrid learning. Definisi dari sistem pembelajaran hybrid learning yaitu penggabungan pembelajaran antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka di kelas. Hybrid learning ini didesain untuk mengintegrasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka di kelas untuk saling menguatkan, melengkapi, dan mendukung. Dan untuk di slide selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah video yaitu tentang bagaimana sih sistem pembelajaran hybrid learning ini berjalan. Hybrid classroom is a classroom that allows us to discuss a case with both students that are in person in the classroom and from their homes. We need technology to make sure that we can hear to one another and we can see to one another. It's only different for us in the way we orchestrate. Los profesores, ¿no? Sabían que estábamos aquí y nos hacían caso, ya nos preguntaban también. What is different is that we have more people in the class, we have technicians, some of them are taking charge of cameras and following the professors, and the sound. Todo muy bueno, es decir, yo no he tenido ningún problema para leer lo que escribía en las pizarras. The participation is also different. Now we're trying to raise hands physically instead of virtually. We have to remember, don't forget to unmute ourselves, the ones that we are in class, so that the ones that are in the computer or online, they can also listen to us. No me sentía alejada de mis compañeros. I think the learning experience goes beyond the technology. Technology enables the method, but it's not the essence. The way we develop the judgment of the participant through reflecting on a problem in a third company stays the same. Baik, dari video tersebut sudah dijelaskan bahwa hybrid learning adalah suatu sistem pembelajaran yang bersifat balance, yang dimana 50% online dan 50% offline. Hybrid learning ini sudah berlaku dan digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Contoh nyatanya yaitu di kampus. Kita sudah ada beberapa dosen yang memperlakukan sistem ini. Pengalaman ini saya dapat dari teman saya yang dimana di rombelnya berlaku sistem hybrid learning ini. Namun siapa sangka jika ternyata teman saya ini belum mengetahui nama dari sistem yang dijalani atau nama sistem pembelajaran yang digunakan di rombelnya. Sebenarnya sudah sangat familiar dengan sistem ini di zaman sekarang, yang dimana saya pikir sistem ini ada semenjak masa new normal pandemi. Yang dimana sistem ini ada karena dari pihak-pihak sekolah yang memberikan surat kepada anak didiknya, kepada orang-orang tua siswa, dan di dalam surat tersebut terdapat tempat persetujuan. Dan apabila jika orang tua menyetujui, maka siswa itu bisa datang dan mengikuti pembelajaran secara offline di sekolah. Dan jika orang tua siswa belum atau tidak setuju, maka siswa dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah atau online. Hybrid learning ini memudahkan banyak pihak, baik guru maupun siswa, sehingga tidak ada alasan tidak mengikuti pembelajaran karena sistemnya sudah sangat fleksibel. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa hubungan komponen sistem pembelajaran dengan sistem pembelajaran hybrid learning ini sendiri. Yang pertama yaitu ada tujuan. Jadi tujuan ini saya bagi dua yaitu tujuan antar siswa dan tujuan antar guru. Tujuan untuk siswa yaitu dengan adanya hybrid learning, siswa memiliki fleksibilitas untuk belajar di lingkungan yang nyaman bagi mereka, baik itu di kelas ataupun dengan jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan
kolaborasi dengan mudah melalui platform pembelajaran online. Dan tujuan untuk guru yaitu mereka dapat menggunakan berbagai platform atau berbagai alat digital untuk menyampaikan materi pembelajaran mereka, seperti membuat tugas dan memberikan umpan balik secara efisien. Dan pembelajaran hybrid memberikan fleksibilitas waktu yang dimana pada saat tatap muka dipergunakan untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran, sedangkan pada saat online guru bisa memberikan tugas-tugas itu pada saat online. Dan yang kedua yaitu adanya isi atau materi. Bagi pembelajaran online, materi yang digunakan yaitu seperti video pembelajaran. Video ini berisi presentasi atau demonstrasi materi pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya materi bacaan. Materi bacaan yang dipergunakan yaitu seperti artikel, jurnal, atau materi pembelajaran lainnya yang dapat diakses secara online oleh siswa. Sedangkan untuk tatap muka, seperti dilakukannya diskusi kelompok. Siswa bertemu di kelas untuk mendiskusikan suatu pembelajaran atau suatu materi yang akan dibawakan pada saat pembelajaran, dan bisa juga berbagi pemahaman tentang suatu pembelajaran tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu strategi atau metode akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih April. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu yang ketiga, strategi dan metode. Strategi dan metode yang dapat digunakan dalam hybrid learning terdiri dari 3. Yang pertama yaitu station rotation. Pada metode ini melibatkan pembagian siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok berputar atau bertukar di setiap pembelajaran. Yang dimaksud di sini yaitu ada 2 kelompok yang dimana kelompok siswa online dan kelompok siswa offline. Nah, dari hari pertama, kelompok siswa online akan tetap online dan yang memilih offline akan offline. Dan untuk hari selanjutnya atau yang kedua yaitu siswa atau kelompok-kelompok belajar yang online ini akan melakukan offline dan yang offline akan online. Ini bertujuan untuk menambah pengalaman pembelajaran bagi siswa. Yang kedua yaitu model flipped classroom. Dalam metode ini, siswa mempelajari materi pembelajaran secara mandiri terlebih dahulu melalui sumber daya online sebelum sesi tatap muka berlangsung. Tatap muka yang dimaksud di sini yaitu tatap muka secara online maupun offline. Pada saat pertemuan, baik melalui Zoom ataupun offline, waktu digunakan untuk diskusi, penjelasan lebih lanjut, dan kegiatan yang melibatkan pemahaman konsep secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan forum daring. Guru dapat menggunakan forum daring ini atau sering disebut platform diskusi online untuk memfasilitasi diskusi kelompok, bertanya jawab, dan berbagi pemikiran antar siswa. Forum ini dapat digunakan sebagai ruang diskusi tambahan untuk melengkapi sesi tatap muka atau sebagai pengganti sesi tatap muka jika tidak memungkinkan. Yang keempat yaitu ada alat dan sumber dalam sistem hybrid learning. Sebenarnya sangat banyak alat dan sumber yang bisa dimanfaatkan dalam sistem hybrid learning ini. Salah satunya itu Learning Management System atau LMS. Platform LMS seperti Moodle, Canva, ataupun Google Classroom dapat digunakan untuk mengorganisir atau menyampaikan materi pembelajaran, pengumpulan tugas, pemberian umpan balik, serta memfasilitasi komunikasi antar guru dan siswa. Yang kedua yaitu video conferencing. Alat video conferencing seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memungkinkan interaksi antar siswa dan guru melakukan tatap muka secara jarak jauh. Guru dapat menyelenggarakan sesi tatap muka secara daring, mengadakan diskusi, dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa yang berpartisipasi dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak presentasi ini seperti Microsoft PowerPoint, Google Slides, atau Prezi dapat digunakan untuk membuat presentasi visual yang menarik sebagai pendukung pengajar. Guru dapat menggunakan slide untuk menjelaskan konsep, menyajikan informasi, atau menyampaikan petunjuk tugas.
dan sangat banyak alat dan sumber yang bisa dimanfaatkan dalam sistem hybrid learning ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu yang kelima ada evaluasi. Evaluasi di sini saya mencari dua evaluasi, yaitu efektivitas pembelajaran dan efisiensi dan kendala teknologi. Efektivitas pembelajaran yaitu evaluasi ini berkaitan dengan sejauh mana sistem pembelajaran hybrid ini bisa dicapai untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu efisien dan kendala dalam teknologi. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kendala teknologi yang digunakan pada saat pembelajaran hybrid learning ini. Hal ini meliputi ketersediaan online, kualitas audio, dan video. Baik, adapun kesimpulan dari hybrid learning adalah suatu sistem baru di dunia pendidikan, di mana sistem pembelajaran ini mempermudah dan mempersimpel urusan di dunia pendidikan. Dan tidak hanya itu, ternyata hybrid juga dapat digunakan di dunia pekerjaan. Melalui komponen-komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, hybrid learning memiliki banyak cara untuk bisa menjalankan suatu pembelajaran. Dan dapat juga dilihat dari sumber dan alatnya, sudah sangat banyak yang bisa digunakan dan dimanfaatkan di dalam sistem hybrid learning ini. Dan dari hybrid learning, kita bisa mendapatkan pengalaman dan suasana belajar yang baru. Baik, sekian dari presentasi kami berdua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami tutup. Sampai jumpa.